Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 161-165. Bab 161. Para pemegang saham di ruang rapat semua tercengang saat melihat pria berjas itu masuk. Ekspresi wajah mereka sangat terkejut, karena mereka tidak menyangka Fendi Zanders benar-benar bisa mendapatkan investor. Bahkan Shen Fei, yang telah duduk di sana dengan ekspresi sangat percaya diri, tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri saat ini, menatap Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut. Sepupu, siapa orang ini? Setelah melihat asisten He masuk ke ruang konferensi, Mandy Lin memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan berbalik untuk bertanya pada Cleo Fei Lin. Aku juga tidak tahu. Cleo Fei Lin menggelengkan kepalanya ringan. Karena asisten Fang Zihua biasanya membantunya menangani beberapa bisnis asing, dan tidak terkenal di Tiongkok, wajar jika orang-orang ini tidak mengenal asisten He sekarang. Dia tidak benar-benar ingin berinvestasi di perusahaan sepupumu, bukan? Apakah Fendi Zanders benar-benar menemukan investor? Mandy Lin melihat posisi Fendi Zanders dengan mata terbelalak, dan berkata dengan ekspresi bingung. Cleo Fei Lin menarik napas dalam-dalam dan tidak berbicara. Karena dia tidak tahu apa yang dilakukan orang yang dibawa Fendi Zanders ke sini, dan bahkan jika pria paruh baya ini memiliki kekuatan untuk berinvestasi di perusahaan Cleo Fei Lin, dia mungkin tidak benar-benar dapat berinvestasi, jadi suasana hati Cleo Fei Lin saat ini masih buruk. Beberapa kekhawatiran. Fendi Zanders berjalan ke sisi Cleo Fei Lin tanpa tergesa-gesa, lalu berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, akulah yang memanggil orang ini untuk berinvestasi di perusahaan Anda." Fendi Zanders, apakah orang ini benar-benar akan berinvestasi di perusahaan saya? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Cleo Fei Lin tertegun sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Tentu. Fendi Zanders mengangguk dengan percaya diri, lalu berjalan ke kursi dan duduk di atasnya dengan santai. Fendi Zanders, apa yang dilakukan orang ini? Di mana kamu menemukannya? Shen Fei juga merasa sedikit cemas sekarang. Bagaimanapun juga, Cleo Fei Lin hendak berjanji pada dirinya sendiri dan akan bersamanya sekarang, namun kemunculan Fendi Zanders yang tiba-tiba mengganggu semua rencananya. Yang paling dikhawatirkan Shen Fei saat ini adalah asisten He benar-benar punya uang untuk diinvestasikan di perusahaan Cleo Fei Lin. Jika ini masalahnya, maka dia benar-benar kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya sekarang. Bukan saja dia tidak mendapatkan Cleo Fei Lin, namun wajahnya juga ditampar dengan kejam oleh Fendi Zanders. Asisten He, perkenalkan dirimu dulu. Fendi Zanders menoleh untuk melihat asisten He, dan berkata dengan tenang. Baik, Tuan Zanders, Tuan Zanders. Asisten He menjawab dengan patuh, lalu menoleh dan berkata kepada semua orang yang hadir, "Saya He Yongjun, manajer umum perusahaan investasi Emgrand, dan tujuan datang ke sini hari ini adalah untuk mengobrol tentang investasi dengan Ms. Cleo Fei Lin, sang bos perusahaan kosmetik Feilia. Mengenai hal ini, perusahaan kami sangat tertarik dengan industri kosmetik tradisional Tiongkok akhir-akhir ini, dan bersedia berkontribusi pada revitalisasi kosmetik produksi sendiri Tiongkok, dan perusahaan Anda telah berkomitmen pada industri kosmetik tradisional Tiongkok selama 2 tahun terakhir, jadi..." He Yongjun dengan singkat menjelaskan alasannya datang kepada semua orang. Tidak peduli apa, sebagai Jenderal Fang Zihua yang cakap, He Yongjun pasti tahu bagaimana menghadapi kejadian seperti itu. Setelah mendengar kata-kata He Yongjun, semua orang terkejut. Cleo Fei Lin merasa bahwa ini terlalu tidak nyata, dan Fendi Zanders benar-benar menemukan seorang investor. Dan pihak lainnya adalah manajer umum Emgrand Investment Co., Ltd. Meskipun Cleo Fei Lin tidak mengenal He Yongjun dengan baik, dia masih tahu sesuatu tentang Emgrand Investment. Sebagai salah satu grup investasi terbaik di Provinsi Dongjiang, Emgrand Investment sangat kuat. Tetapi Mandy Lin menatap posisi Fendi Zanders dengan sepasang mata besar, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, bagaimana bisa orang miskin seperti itu orang seperti Fendi Zanders tahu orang hebat yang begitu kuat. Apakah orang ini benar-benar manajer umum Emgrand Investment? Mandy Lin berdiri di samping dan menatap He Yongjun, dengan sedikit kebingungan di matanya yang indah. Pada saat ini, Cleo Fei Lin telah berhasil mengendalikan kegembiraannya, dan memandang He Yongjun dan bertanya, "Tuan He, berdasarkan apa yang baru saja Anda katakan, Anda seharusnya sangat mengenal perusahaan Feilia kami, bukan?" "Tentu." He Yongjun mengangguk ringan, lalu mengeluarkan buku catatannya dan mengetuknya 2 kali, dan berkata dengan lembut, "Perusahaan Anda telah menjalankan bisnis selama hampir 2 tahun, tetapi dalam 2 tahun ini, total kerugiannya lebih dari 30 juta yuan. Jika tidak ada cara untuk mendapatkan pembiayaan, mungkin akan bangkrut dalam waktu 2 bulan. Sebelum datang, He Yongjun telah melakukan penyelidikan sederhana terhadap perusahaan Cleo Fei Lin, jadi saat ini dia pada dasarnya telah memahami seluruh situasi perusahaan Cleo Fei Lin." Ketika Cleo Fei Lin mendengar kata-kata He Yongjun, ekspresi wajahnya menjadi lebih bersemangat.
Karena dia tahu bahwa karena He Yongjun mengetahui situasi perusahaannya dengan baik, itu berarti dia harus menyelidikinya terlebih dahulu, dan umumnya hanya mereka yang memiliki niat investasi yang akan menyelidiki suatu perusahaan terlebih dahulu. Karena Anda juga tahu bahwa perusahaan Velia telah merugi begitu banyak dalam 2 tahun, mengapa Anda masih datang untuk berinvestasi? Apakah perusahaan Anda punya uang dan tidak ada tempat untuk membelanjakannya? Saat ini, salah satu pemegang saham berbicara perlahan. Setelah He Yongjun mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Bukankah Tuan Zanders hanya punya uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya? Diperkirakan hanya Fendi Zanders yang mampu melakukannya. Meskipun dia berpikir demikian dalam hatinya, He Yongjun pasti tidak akan mengucapkan kata-kata ini. Sebaliknya, ia menjelaskan dengan hampa, ya, perusahaan Velia memang dalam keadaan merugi, namun perusahaan kami sangat optimis dengan prospek perkembangan perusahaan Anda. Dengan kekuatan Emgrand Investment yang kami miliki, kami memiliki kemampuan untuk mengubah perusahaan Anda dari kerugian menjadi laba. Hehe. Pria paruh baya itu tersenyum dingin dan tidak berbicara. Tuan He, maksud Anda tadi, apakah Anda akan berinvestasi di perusahaan kami? Cleo Fei Lin memandang He Yongjun dan bertanya dengan ekspresi sedikit bersemangat. Tentu saja, jika Anda tidak ada pekerjaan, pergilah ke Istana Tiga Harta Karun. Saya datang ke sini hari ini untuk berinvestasi di perusahaan Anda. He Yongjun memandang Cleo Fei Lin dan mengangguk sambil tersenyum. Lalu berapa banyak yang akan kamu investasikan? Cleo Fei Lin bertanya dengan cepat. Pada awalnya, saya berencana untuk berinvestasi 100 juta yuan, tetapi saya harus memiliki 51% saham perusahaan Anda, tetapi saya tidak akan mengganggu pengelolaan perusahaan Anda, Ms. Lin. Nomor ini telah didiskusikan dengan Fendi Zanders oleh He Yongjun sebelumnya. 100 juta. Setelah mendengar kata-kata He Yongjun, Cleo Fei Lin terdiam di tempatnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pemegang saham lain di ruang konferensi juga memiliki ekspresi terkejut yang sama di wajah mereka, dan mata mereka penuh dengan kekaguman. Dan mata Shen Fei melebar saat ini, tidak lebih baik dari yang lain. Awalnya, Fendi Zanders dapat menemukan investor hari ini, dan mereka menganggapnya luar biasa. Lagi pula, di mata mereka, Fendi Zanders hanyalah seorang miskin yang mengantarkan makanan. Bagaimana orang yang mengantarkan makanan bisa menemukan investor kaya? Saat ini, Fendi Zanders tidak hanya mendatangkan investor, tetapi investor juga ingin menginvestasikan 100 juta sekaligus. Bahkan Shen Fei hanya berencana berinvestasi 30 juta di perusahaan Cleo Fei Lin. Bab 162. He, Tuan He, sepertinya Anda tidak terlalu mengenal perusahaan kami. Perusahaan kami telah merugi selama 2 tahun berturut-turut. Apakah Anda benar-benar berencana menginvestasikan begitu banyak uang di perusahaan kami? Pada saat ini, pria parubaya yang telah bertarung melawan Cleo Fei Lin tidak tahan lagi, dan meneriaki He Yongjun dengan ekspresi bersemangat. Setelah mendengar ini, He Yongjun tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zanders meminta saya untuk membantu berinvestasi di perusahaan ini. Saya percaya bahwa Tuan Zanders adalah orang baik. Akan menipu saya, jadi menurut saya seharusnya tidak ada masalah berinvestasi di perusahaan Anda. Tuan Zanders meminta Anda untuk membantu berinvestasi. Setelah Cleo Fei Lin mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat posisi Fendi Zanders lagi, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Saat ini, Cleo Fei Lin ingat bahwa alasan He Yongjun bisa datang ke sini hari ini sepenuhnya karena hubungan Fendi Zanders. Cleo Fei Lin mau tidak mau menatap Fendi Zanders dengan cermat. Dia sangat penasaran dengan hubungan Fendi Zanders dan He Yongjun. Secara logika, mustahil bagi Fendi Zanders untuk mengenal He Yongjun sama sekali. Namun saat ini, He Yongjun sepertinya sangat mempercayai Fendi Zanders, dan juga sangat menghormati Fendi Zanders. Ekspresi wajah Fendi Zanders masih tenang saat ini, dia menyipitkan matanya dan melihat orang-orang yang hadir, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Hahaha. Pada saat ini, Shen Fei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar tawa Shen Fei, semua orang menoleh untuk melihat posisi Shen Fei, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Tuan He, kemampuan aktingmu sangat bagus. Aku hampir membiarkanmu membodohiku sekarang. Shen Fei menyipitkan matanya dan berkata kepada He Yongjun. Kemampuan aktingku bagus. Setelah He Yongjun mendengar kata-kata Shen Fei, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung, Tuan, apa maksud Anda dengan kalimat ini? Ya, Shen Fei, apa yang kamu bicarakan? Cleo Fei Lin merasa Shen Fei hanya ingin berdiri dan membuat masalah, jadi dia buru-buru bangkit dan memarahi. Mayer, apakah kamu sedikit terlalu naif? Kamu tidak berpikir dia akan menginvestasikan begitu banyak uang di perusahaanmu, bukan? Shen Fei memandang Cleo Fei Lin dan mencibir. Apa maksudmu dengan itu? Apakah aku masih bisa berbohong padamu? He Yongjun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin.
Apa maksudku dengan ini? Kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Bukankah kamu hanya bekerja sama dengan Fendi Zanders dalam sebuah drama? Shen Fei menunjuk ke posisi Fendi Zanders dan berteriak keras. Akting. Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Shen Fei, dia tertegun sejenak, dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Shen Fei sekarang. Apakah kamu tidak mengerti apa yang sedang terjadi sekarang? Shen Fei meneriaki semua orang, dan kemudian melanjutkan, orang ini sama sekali bukan manajer M Grand Investment. M Grand Investment dapat dikatakan sebagai salah satu perusahaan investasi terbesar di Provinsi Dongjiang kami. Mengapa perusahaan sebesar itu melihatnya? Tanda tanya petik 2. Bagaimana dengan perusahaan kecil seperti milik Anda? Dan Anda harus sangat jelas tentang situasi perusahaan Anda saat ini. Apakah menurut Anda M Grand Investment cukup bodoh untuk berinvestasi pada Anda? Dan jumlahnya 100 juta, bukankah itu terlalu konyol? Setelah mendengar kata-kata Shen Fei, semua orang membeku di tempat, sedikit keraguan muncul di mata mereka. Tapi, Fendi Zanders memandang Shen Fei dengan bercanda, dia tidak pernah berpikir bahwa Shen Fei akan bisa mengatakan hal seperti itu untuk mendapatkan Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin, hatimu harus sangat jernih, apakah perkataanku tadi masuk akal? Saya rasa He Yongjun ini tidak diinvestasikan oleh M Grand sama sekali. Dia adalah aktor yang diundang Fendi Zanders untuk membantunya berakting. Setelah Shen Fei melihat Cleo Fei Lin dan yang lainnya terdiam, dia terus berteriak keras. Mata Cleo Fei Lin jelas ragu-ragu saat ini, karena dia merasakan itu apa yang dikatakan Shen Fei sebenarnya sangat masuk akal. Pertama-tama, Fendi Zanders bisa mengenal manajer umum M Grand Investment, dan itu sudah sangat mencurigakan. Terlebih lagi, Cleo Fei Lin mengetahui situasi perusahaannya sendiri dengan sangat baik. Apalagi perusahaan investasi besar seperti M Grand, bahkan perusahaan investasi yang memiliki hubungan baik dengan Cleo Fei Lin pun tidak mau berinvestasi pada Cleo Fei Lin. Namun saat ini, He Yongjun akan menginvestasikan 100 juta yuan pada Cleo Fei Lin, yang benar-benar sulit dipercaya. Ya, orang ini pembohong. Saya tidak menyangka Fendi Zanders menemukan pembohong di sini. Orang seperti ini benar-benar penuh kebencian. Fendi Zanders, tidak apa-apa jika kamu tidak dapat menemukan investor, tetapi kamu bahkan menemukan aktor untuk menipu kami. Apa maksudmu? Mandy Lin juga mempercayai apa yang dikatakan Shen Fei saat ini, dan berjalan cepat ke di depan Fendi Zanders. Dia meneriaki Fendi Zanders dengan agresif. Mengapa Anda mengatakan bahwa He Yongjun adalah pembohong? Fendi Zanders melirik Mandy Lin dengan acuh tak acuh, dan bertanya pada Mandy Lin dengan nada yang sangat tenang. Bagaimana mungkin kamu, orang brengsek sepertimu, mengenal seseorang dari M Grand Investment? Kamu pasti menyewa seorang aktor untuk menipu kami. Mandy Lin menatap Fendi Zanders dengan agresif dengan mata berair besar. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke arah He Yongjun yang ada di sampingnya. Dia merasa He Yongjun harus punya cara untuk membuktikan identitasnya saat ini. He Yongjun ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Shen Fei dengan suara dingin, jika saya mengingatnya dengan benar, Anda seharusnya menjadi putra Shen Guoyuan, bukan? Hehe. Shen Fei tersenyum dingin, lalu berkata dengan nada menghina, tanpa diduga, kamu adalah aktor yang cukup profesional, kamu bahkan tahu siapa aku, tapi terus kenapa? Terlalu banyak orang yang tahu bahwa aku adalah putra Shen Guoyuan. Sekarang, apakah ini membuktikan bahwa Anda berasal dari M Grand Investment Group? Ayahmu, Shen Guoyuan, pernah mendiskusikan proyek pembiayaan dengan perusahaan kami sebelumnya. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi mengingat sikapmu terhadap saya sekarang, saya telah memutuskan untuk membatalkan investasi di keluarga Shen Anda. He Yongjun berkata kepada Shen Fei dengan nada yang sangat tenang. Hehe, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai manajer umum M Grand Investment Group? Keluarga Shen kami memang pernah bekerja sama dengan M Grand Investment sebelumnya, tapi itu semua adalah proyek besar yang bernilai ratusan juta. Apalagi Anda adalah General Manager M Grand Investment Company, meskipun Anda adalah ketua M Grand Investment, Anda tetap tidak berani membatalkan kerja sama dengan keluarga Shen kami. Shen Fei menjawab sambil mencibir. He Yongjun memandang Shen Fei dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berkata tanpa ekspresi, aku pernah bertemu ayahmu sebelumnya, kamu dapat menelepon ayahmu sekarang untuk mengetahui apakah aku adalah manajer umum M Grand Investment. Hei, kamu masih berakting denganku, kan? Menurutku kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti matinya. Shen Fei mengejek He Yongjun, lalu langsung mengeluarkan teleponnya, ingin menelepon ayahnya untuk memastikan bahwa He Yongjun adalah pembohong. Tuan Muda Shen, menurutku kamu tidak perlu menelepon ayahmu. Saat ini, salah satu pemegang saham berbicara perlahan. Mengapa? Zhang Shao memandang pemegang saham dan bertanya. Karena saya baru ingat bahwa saya bertemu dengan seseorang dari M Grand Investment Company beberapa hari yang lalu. Orang yang menerima saya saat itu adalah manajer M Grand Investment, jadi orang ini 100% palsu. Kata pemegang saham sambil tersenyum. Bab 163.
Setelah He Yongjun mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya, dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Perusahaan tempat pemegang saham ini bekerja memang telah menjalin kerja sama dengan Emgrand Investment Company. Namun He Yongjun sedang dalam perjalanan bisnis pada saat itu, jadi orang yang menerima pemegang saham tersebut pada saat itu seharusnya adalah manajer Emgrand Investment yang lain. Emgrand Investment adalah perusahaan investasi terbesar di Provinsi Dongjiang. Selain Fang Zihua sebagai ketua dan Fendi Zanders sebagai pemegang saham pengendali di belakang layar, terdapat 4 atau 5 manajer regional di perusahaan, dan masing-masing manajer bertanggung jawab atas wilayah yang berbeda. Di antara para manajer ini, He Yongjun memiliki kekuatan terbesar. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemegang saham, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Pemegang saham ini adalah bos sebuah perusahaan tercatat, jadi seharusnya dia tidak punya alasan untuk berbohong saat ini. Fendi Zanders, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Shen Fei meletakkan ponselnya dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara dingin. Fendi Zanders memandang Shen Fei dengan mata menyipit, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Karena dia tahu bahwa He Yongjun itu asli, dan kapanpun yang asli akan menjadi palsu. Fendi Zanders, kamu sangat tidak tahu malu, kamu benar-benar menyewa seorang aktor untuk membodohi kami. Setelah Mandy Lin melihat Fendi Zanders tidak berbicara, dia merasa Fendi Zanders telah menyetujui masalah ini, jadi dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Bahkan jika He Yongjun palsu, apakah uang He Yongjun akan palsu? Fendi Zanders sedang tidak berminat menjelaskan masalah ini kepada orang-orang ini sekarang, jadi dia menjawab dengan kosong. Hehe, Fendi Zanders, ini saatnya, dan kamu masih berpura-pura bersama kami. Apakah sulit bagimu untuk mengakui bahwa kamu brengsek? Apakah ada gunanya bagimu untuk terus berpura-pura? Shen Fei memandang Fendi Zanders dan mencibir dengan keras. Saat ini, Cleo Fei Lin sedang menatap posisi Fendi Zanders, dan sekarang dia tidak tahu apakah He Yongjun yang ditemukan Fendi Zanders benar-benar diinvestasikan oleh Emgrand. Asisten He, berhentilah main-main dengan mereka, dan mintalah seseorang dari perusahaanmu untuk mengirimkan uang. Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba menoleh dan berkata kepada He Yongjun. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang membeku di tempatnya. Namun wajah Shen Fei menunjukkan sedikit kebingungan, karena dia tidak tahu apakah He Yongjun adalah aktor yang diundang oleh Fendi Zanders, lalu mengapa Fendi Zanders meminta He Yongjun untuk membayarnya. Bukankah ini menggali kuburnya sendiri? Fendi Zanders tahu bahwa para pemegang saham di ruang konferensi akan meragukan identitas He Yongjun, dan itu normal. Lagi pula, di mata orang-orang ini, Fendi Zanders hanyalah orang malang yang mengantarkan makanan, dan mustahil baginya untuk mengenal manajer umum perusahaan investasi Emgrand. Fendi Zanders dan He Yongjun adalah orang-orang dari dua dunia. Jadi menghadapi keraguan dari Shen Fei dan lainnya, Fendi Zanders tidak mau menjelaskan apapun, dan langsung meminta orang-orang dari perusahaan investasi Emgrand untuk mentransfer uang, dan semuanya menjadi jelas. Fendi Zanders memiliki banyak uang sekarang, 100 juta tidak berarti apa-apa baginya, jadi dia ingin menggunakan uang ini untuk menamparkan wajah Shen Fei dan orang lain. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, He Yongjun mengangguk dengan berat, lalu mengambil ponselnya dan keluar dari ruang konferensi. Setelah semua orang melihat He Yongjun pergi, mata mereka menjadi sangat rumit, dan seluruh ruang konferensi menjadi sunyi. Mungkinkah He Yongjun ini benar-benar dari Emgrand Investment Company? Saat ini, Shen Fei tampak sedikit gelisah, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya, ingin menelepon ayahnya dan menanyakan apakah ada orang bernama He Yongjun di Emgrand Investment Company. Tetapi sebelum Shen Fei dapat menelepon, He Yongjun bergegas kembali ke ruang pertemuan, dan kemudian berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat serius, Tuan Zanders, perusahaan tidak dapat mengirim uang sekarang. Semua orang gempar. Tapi Shen Fei menunjukkan senyuman puas, perlahan meletakkan ponselnya, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, itu benar-benar membuatku takut, kupikir Fendi Zanders benar-benar mengenal manajer umum perusahaan investasi Emgrand. Jadi dia bertindak. Dan Fendi Zanders juga tiba-tiba berdiri, memandang He Yongjun di sampingnya, ragu-ragu sejenak, dan bertanya dengan suara rendah, mengapa? He Yongjun menoleh dan menatap orang lain di ruang pertemuan, lalu berbisik, Tuan Zanders, ayo keluar dan bicara. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu bangkit dan bersiap untuk pergi. Fendi Zanders, berapa lama kamu berencana untuk berakting bersama kami? Tidak bisakah kamu mengakui bahwa kamu sedang berakting? Menurutku Cleo Fei Lin tidak akan melakukan apapun padamu. Apa gunanya kamu mengatakan bahwa kamu bersikeras melakukannya? Seperti ini. Bukankah cepat atau lambat kamu harus mengungkapkan rahasiamu? Shen Fei berkata kepada Fendi Zanders dengan suara dingin. Fendi Zanders menoleh dan menatap Shen Fei dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu berbalik dan mengikuti He Yongjun keluar dari ruang konferensi. Cleo Fei Lin membeku di tempat dengan bodohnya,
dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya, karena dia bahkan tidak tahu apakah Fendi Zanders sedang berbohong pada dirinya sendiri sekarang. Cleo Feilin, waktu ini sudah tiba, kamu tidak percaya pada Fendi Zanders lagi, kan? Shen Fei menoleh dan berkata pada Cleo Feilin. Benar, sepupu, Fendi Zanders ini pembohong, bahwa He Yongjun pasti aktor yang dia undang. Fendi Zanders telah berbohong kepadamu dari awal sampai akhir. Mandy Lin juga berteriak dengan sangat bersemangat saat ini. Mengapa Fendi Zanders berbohong padaku? Dia berusaha keras untuk berbohong padaku, bisakah dia mendapatkan keuntungan? Cleo Feilin memandang Mandy Lin dan bertanya balik. Manfaat apa yang bisa dia peroleh? Dia ingin menikahimu, sepupu, dia tidak ingin kamu bersama Tuan Muda Shen, dia ingin mempertahankanmu. Mandy Lin dengan cepat menjawab. Tetapi tidak mungkin dia menipu saya dengan melakukan ini sekarang, jadi menurut saya Fendi Zanders tidak berbohong, jika tidak, dia tidak akan menandatangani kontrak kemarin, dan dia tidak punya alasan untuk datang ke sini hari ini. Cleo Feilin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Cleo Feilin, kamu masih terlalu muda. Menurutku anak ini berakting dari awal sampai akhir. Bagaimana orang seperti dia bisa mengenal manajer umum Emgrand Investment Company? Saat ini, salah satu pemegang saham memandang Cleo Feilin dan berkata, Oke, tidak ada gunanya memberitahuku begitu banyak sekarang. Jika Fendi Zanders berbohong kepadaku, maka Tuan He pasti tidak akan berinvestasi di perusahaan kita. Jika Fendi Zanders tidak berbohong kepadaku, maka aku akan terus memenuhi kontrak pernikahanku bersamanya. Cleo Feilin mengulurkan tangan dan mengusap pelipisnya, dan berkata dengan ekspresi sangat lelah. Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Menurutku anak ini pasti akan terus bertindak. Dia pasti akan memberitahu kita sebentar lagi bahwa ada yang tidak beres dengan Emgrand Investment Company. Dia tidak akan bisa mengirimimu uang sampai besok, lalu besok dia hanya mencari alasan, sengaja menghindarinya. Saat ini, Shen Fei tampak seolah-olah memiliki peluang untuk menang, karena dia sangat yakin bahwa Fendi Zanders dan He Yongjun adalah pembohong.